Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Dengarlah hei Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus, yang ditentukan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, melakukan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantara dia. Jadi nggak ada masalah kalau Yesus bisa jalan di atas air karena diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau saya diberi kuasa oleh Tuhan, saya juga akan bisa berjalan di atas air. Itu maksudnya, Bang. Nggak usah nerotos, Bang. Besar-besaran suara saya lebih besar. Kalau nggak gantian. Ustaz Sugi boleh masuk sedikit, Ustaz Sugi? Ya. Nah, gini, Bang Kies, saya mau tanya. Ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid menyatakan Yesus sebagai apa? Jawab. Hantu. Jawab aja dulu Bang Kies. Ketika Yesus berjalan di atas air, murid-murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid menyatakan Yesus sebagai apa? Jawab. Bang Kies. Langsung pingsan ya. Iya. Jadi gini Bang Kies, jangan kamu menyatakan bahwasanya ketika Yesus berjalan di atas air itu adalah bukti ketuhanannya. Nah, kami bertanya, ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid langsung kabur. Nggak ada, katanya kayaknya nggak punya ini dia, maunya naik di sini hanya ini. Nggak punya bekal ilmu dia naik di sini. Orang muridnya aja menyangka Yesus hantu ketika bisa jalan di atas air kok dia bilang Tuhan. Emang kau lebih kenal Yesus daripada para murid Yesus? Ya itu Satsugi, makanya gini ya. Kenapa Kristen menganggap ketika Yesus berjalan di atas air, dia sebagai Tuhan. Tetapi ketika murid-murid ketika bersama-sama dengan Yesus, murid-murid menganggap Yesus sebagai hantu, bukan sebagai Tuhan. Kebalik kan gitu. Iya, kenapa berjalan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak sekalian bawa tentang Yesus membangkitkan orang mati? Kenapa hanya berjalan di atas air? Kan bukankah membangkitkan orang mati jauh lebih hebat daripada itu? Itu menandakan bahwa dia kurang paham tentang Bible mereka sendiri. Mana orangnya? Udah pergi ya? Duh. Udah kabur Bang Handi. Kabur lah. Orang dia maunya nerocos, nggak mau diajak gantian. Nerocos saya jagonya. Ustaz Alif juga ditombak ya, Ustaz Alif ya? Kena tombak apa gimana? Ustaz Alif. Enggak, Aku tadi Ustaz di Alif sebelah juga kena tombak di dulu. tempatnya Rosifa. Ustaz Alif bisa dulu sebentar. Ini ada siapa ini? Bang David ya, OT-nya Oka, Muslim apa Kristen Oka? Oka. Aduh. Ya, silakan. Ini ada Bang David. Silakan Bang David. Bang Ada Bang David. David. Ya apa? Gini loh. Andi Silebes mau nanya. Enggak, Silakan. Kristen itu kan enggak, saya enggak mau nanya. Saya balikin ke topik. Tadi teman kamu mengatakan gini, membuktikan Yesus itu Tuhan karena Yesus bisa jalan di atas air. Anda setuju nggak tuh statement teman Anda tuh? Silakan. Setuju. Jadi semua yang jalan di atas air itu Tuhan ya? Tidak semua. Ya semua. Masuk gua mulai dari ujung kaki, ujung kaki sampai ujung rambut, berarti semuanya yang ada dalam diri Yesus Tuhan ya? Gimana? Jadi ujung kakinya Yesus sampai ujung kepala itu Tuhan ya? Iya. Jadi badan-badannya Tuhan. Iya. Ya udah. Artinya ya Tuhan mati juga. Gak usah diartikan udah. Ya yang disalib kan, disalib mati kan? Jadi Tuhan mati juga toh? Ya, yang disalib itu mati. Setuju Ya, enggak? jadi Tuhan mati. Iya, setuju enggak yang disalib mati? Ya kan Gitu. ini kan kepercayaanmu bro. Iya, setuju apa enggak? Mana ada Tuhan mati? Kalau enggak setuju ngapain? Berarti Tuhanmu pernah, ya waktu Tuhanmu mati siapa yang jaga alam semesta? Iya, setuju enggak?
Saya nggak setuju dong. Itu kan ini kan kepercayaan kamu kok. Kepercayaan Iya, kamu paksakan ke orang setuju atau tidak? Gimana sih lo? Iya gitu loh. Nggak Yang setuju disebut lah. Nggak setuju. Makanya saya mau Ya bikin kalau nggak nyaman. setuju ya jangan mati. Ya kalau begitu Tuhan mau mati 3 hari, siapa yang jaga alam semesta? Bukan. Setuju dah. Mulai ngaco bahwa nih. Yesus mati. Saya mana ada saya? Itu kan bukan iman saya. Oh, nggak Gimana sih setuju. kamu diskusinya? Loh, kan yang diselebih nanya. Saya tanya Tidak lagi. setuju, udah saya jawab. Oh, tidak setuju. Ya udah. Nah, tidak. Kalau tidak setuju artinya Tuhan tidak mati. Bertus yang jalan di atas air katanya Tuhan. Iya. Terus yang mati Berarti kau bukan Tuhan. setuju Yesus nggak mati. Lanjut lagi. Berarti kau setuju Yesus nggak mati. Saya enggak. Yesus itu mati. Nah mati, berarti Tuhan mati. Tuhan bisa ke Sama lagi mati. kau kan? Yang namanya Tuhan itu tidak bisa mati. Nah, tapi katanya tadi seluruh tubuh Yesus, bahkan dia berjalan di atas air itu Tuhan. Iya. Berarti yang berjalan di atas air itu juga yang disalib kan? Ya betul. Nah, berarti Tuhan disalib mati kan? Nah, setuju enggak? Nggak setuju saya. Nah, Gitu. kamu setuju? Kamu setuju Yesus nggak mati? Loh, Kok gitu? ketawa? Kok nanya? Berarti kau setuju Yesus nggak mati? Orang gila ini Pak. Iya, Gimana sih ini? menertawakan kebodohannya. Dia yang Kalau nanya, saya kok dia nggak nggak setuju. ada kaitannya dengan iman saya, Bang. Iya. Saya katakan nggak setuju. Tapi kalau kamu katakan setuju Yesus nggak mati, berarti kau sudah menghancurkan dasar dari kekristenan. Karena dasar kekristenan adalah penyaliban Yesus. Kata Nah. Paulus di dalam 1 Korintus 15, kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Sia-sia, Betul. nggak ada penebusan dosa. Nah, betul. Nah, iya, Yesus udah mati atau tahu. tidak? Nah, iya. Yang disalib Nah, itu kalau Yesus mati berarti Tuhanmu mati. Ya di dalam ketidaktahuan manusia ya mungkin bisa ngomong gitu, tapi yang Yesus yang Enggak mati. gila bener. Kan? Iya. Aneh kan? Bang David tadi kan Makanya sudah ditanya. di jangan awal. tanya yang aneh-aneh. Enggak, Bang David, Yesus Bang mati David. tapi kan dia bangkit. Bang David tadi kan sudah ditanya di awal sama Bang Handi. Dari ujung kaki sampai ujung rambut Tuhan tidak. Iya. Iya. Pertanyaan Bang Handi dijawab, yang mati Tuhan atau tidak? Tuhan Ya Yesus. sudah. Ya, udah. Yang Setuju disalib, enggak saya tanya? yang disalib Tuhan juga, yang mati Tuhan juga. Udah. Iya, setuju enggak itu? Imammu yang setuju bukan kami. Ah, kalau enggak setuju ya udah jangan dilanjutkan kan gitu. Terus mau ngapain lagi? Itu dia. Nah, ya udah selamat menikmati Tuhan yang pernah mati, itu aja udah. Berarti gini Bang David, saya mau bertanya Bang David. Saya mau bertanya, Tuhan Coba tanya. siapakah yang pernah mengalami kematian? Jawab. Coba tanyanya itu yang agak ilmiah akademis gitu loh. Iya, tinggal dijawab. Apa tuh? Tuhan Apa tuh? siapakah? Itu kan sudah ilmiah Bang David itu, bahwasanya Iya, Tuhan mau gimana, mati. gimana? Makanya akui aja yang mati di situ manusianya apa Tuhan. Nah, itu dia. Itu agak bagus. Jadi kemanusiaannya yang mati. Dari ujung kaki Tubuhnya sampai mati. ujung rambut Tuhan atau manusia? Tubuhnya yang mati. Iya, dari ujung kaki sampai ujung rambut manusia atau Tuhan? Manusia juga, Tuhan juga. Berarti ketika Yesus disalib, manusianya disalib, Tuhannya disalib. Manusianya yang mati. Tuhannya yang enggak. Tuhannya? Enggak. Di mana Tuhannya? Ya Tuhan Islam berarti Bang Hasan, Bang Hasan, bisa mati Bang coba. Hasan, Ustadz Hasan, Ustadz Hasan. Coba kalian pikir. Berarti 1 Korintus 11:26 salah dong. Tuhan itu kan Berarti gelar. 1 Korintus 11:26 salah dong. Bodoh. Berarti berita di 1 Korintus 11:26 salah dong. Yang mati di situ adalah berita kematian Tuhan. Yang kedua Lukas 24 nomor 3, jenazah Tuhan. Kamu tadi kan mengatakan yang mati manusia, sementara di Bible mengatakan yang mati adalah Tuhan. 1 Korintus 11:26, Lukas 24 nomor 3. Kebanyakan Bentar, Jadi bentar, ada bentar, Bang Pelik, bentar, Bang Pelik, yang Bible Bang Pelik, bagus. bentar, Bang Pelik, bentar. Ini lu nama rasional, tapi lu gak sopan ya, ini, aduh. gak ada adab Belajar lu. dari Nabi Buta Huruf, Datang-datang jadi goblok nyerocos kalian aja, nih. dasar umat goblok lu. Masa Tuhan bisa mati?
Gitulah kelakuan mereka tuh. Bang David, gini ya Bang David ya. Kamu bilang kan tadi kemanusiaan yang mati. Tuhannya di mana ketika kemanusiaannya mati ya? Ya Tuhan ada di mana-mana. Ini Bang di David. mana? Di mana? Bentar, Bang David, bentar. Kalau Anda mengatakan yang mati sebagai manusia, berarti penebusan dosa yang dilakukan Yesus sia-sia. Kenapa bisa begitu? Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan yang menjadi penebusmu, tapi Tuhan itu sendiri. Alah, ini Ustadz bacot, ini Ustadz goblok ini. Kelakuannya kayak Yesus kan, kelakuannya kayak Yesus naik langsung seperti itu kan. Memang Yesus tuh suka maki-maki orang. Bahkan ada orang minta tolong aja disamain dengan anjing. Nah kayak ginilah kelakuan kau. Kita lagi dialog baik-baik. Nenek kayak gitu dia. Nah kembali lagi ya. Kalau Yesus sebagai manusia itu adalah utusan, maka penyaliban, pengorbanan Yesus sia-sia. Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan, tetapi Tuhan sendiri yang akan menebusmu. Tuh, dia mati sebagai Tuhan atau manusia sekarang? Sebagai manusia. Berarti sia-sia. Nah, kan pula sia-sia. Dia juga Tuhan. Ketika dia sebagai manusia, dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai manusia dia sebagai utusan bisa, sebagai Tuhan juga padahal bisa. di Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan yang menjadi penebus. Iya. Nah, Tuhan kenapa, yang sebagai penebus. Enggak lah. Dia Tuhan, dia juga manusia. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Enggak bisa seperti itu, Bang. Di bisa. dalam bilangan Kenapa 23:19 bisa? Tuhan bukan manusia. Tidak mungkin Tuhan itu ya manusia ya Tuhan. Enggak bisa. Yang Bilangan disalibkan manusia 23:19, kebagingannya, Bang. dia mengatakan Yos, bentar Yos. Tuhan Yos. itu benar. Bagaimana tuh? Bentar Yos, mute dulu Yos. Bentar Yos, mute dulu Yos. Bentar Yos. ya, Sabar. Tuhan bukan manusia. Iya. Anda katakan Tuhan itu ya manusia ya Tuhan. Nah, mana dalilmu apa yang kau pakai untuk memperkuat dalilmu? Coba tunjukkan kepada saya ada dalil yang mengatakan bahwa manusia itu juga Tuhan. Saya sudah bawa data tadi ya. Iya. Tuhan bukan manusia. Iya, saya bawa Bilangan dalilnya. 23:19. 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Apa? Tuh. Yohanes 10:30 kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Iya. Satu lah. Ada satu esensi. Nah, satu esensi katanya. Yesus Berarti itu adalah batamu sang tentang apa? firman Main comot Tuhan. kau. Yesus Kau itu main adalah comot, firman Bang. yang keluar dari mulut Allah. Bang, kau nggak baca dengan baik kau, Bang. Coba kau baca dengan baik, Bang. Dari ayat 23, Bang. Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Orang Yahudi mengelilinginya, lalu bertanya kepada Yesus, "Berapa lama lagi kamu membuat kami hidup dalam kebimbangan? Katakan Mesias kalau kamu memang benar." Kata Yesus, "Aku sudah mengatakannya, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan atas nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku. Namun kamu tidak percaya, karena kamu bukan dombaku. Dombaku mengenal suaraku, mendengarkan suaraku. Betul, Bang. Aku mengenal mereka. Aku memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Tidak seorang pun mampu mengambil mereka dari tanganku. Bapa yang memberikan mereka kepadaku, ya, tidak mampu seorang pun mengambil dari tangan Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Aku dan Bapa adalah satu." Lalu orang Yahudi sekali lagi ingin melempari batu. Kata Yesus, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku?" Iya, dia menegaskan Jadi bahwa satu apa dia di situ sang tadi? firman itu, Bang. Satu pekerjaan. Iya, dia kan Satu sang visi firman Tuhan. misi. Hah? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, perkataan Allah Jangan yang sana dulu, keluar. kita Yohanes 10:30 dulu, Bang. Di situ di mana dikatakan satu esensi. Ayat apa yang kau pakai untuk Yohanes memperkuat 14. itu? Yohanes 14 ayat 8 sampai Yohanes. 10. Kita Yohanes 10 dulu. Iya, Saya ini punya dalil satu yang dimaksud adalah satu pekerjaan. Makanya Iya. Yesus berkata, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik manakah yang aku tunjukkan kepadamu
sehingga kamu ingin melimpari aku. Kata orang Yahudi, bukan karena pekerjaan baik yang kamu tunjukkan kepadaku sehingga aku ingin melimpari kamu, tetapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Itu tuduhan Yahudi. Apakah Yesus membenarkan? Oh iya, aku Allah. Tidak. Justru Yesus mengingatkan kepada mereka, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Aku berfirman kamu adalah Allah. Apakah Yesus Allah? Maksudnya di zaman Taurat? Bukan. Maksudnya Yesus ingin mengingatkan di dalam kitab Taurat kamu itu ada orang disebut Allah. Siapa Yohanes dia? 13 ayat 13. Musa. Akulah guru dan Tuhan. Bentar dan bang, Tuhan bentar itu sebelum tepat. ke sana bang. Kita masih Yohanes 10 dulu bang. Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1 itu juga disebut Tuhan, disebut Allah. Lihat aku berfirman kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Apa sih maksudnya ketika manusia itu disebut Tuhan? Apakah dia Tuhan sang pencipta? Menurut Yesus tidak. Ternyata menurut Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 35, Bang, susah bang. kepada mereka firman itu disampaikan disebut Tuhan. Musa Bapak ini disebut Ustadz Tuhan ke karena dia Bang menyampaikan firman. Susah bang. Yesus disebut Tuhan karena dia menyampaikan firman. Yohanes Iya, Bang. 17 ayat 8. Segala firman yang engkau sampaikan Bible kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya Gantian betul ngomong, bahwa oke. engkau yang telah mengutus aku. Ya, Percuma, jadi Bang. 1 Yohanes 10 ayat 30 bukan berbicara esensi, tapi berbicara tentang pekerjaan. Ya Bapak ini Ustadz ke pendeta? Saya lebih daripada pendeta, hafalan Bible saya lebih daripada pendeta manapun. Sudah saya buktikan. Nah coba khotbah di gereja gitu loh. Wah, bubar nanti. Akan saya Apa-apa. tunjukkan sebenarnya. Coba. Bubar nanti gereja. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah Yohanes firman. 1 ayat 1 bang. Bentar dulu bang, bagaimana ini mau menjelaskan Anda? Iya, fair dong. Maaf ya, saya hanya jemaat biasa, saya hanya menanggapi apa yang saya mampu saja. Yang saya imani di dalam Yesus Kristus itu adalah sang Tuhan itu firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Allah. Dan perkataan itu adalah Allah. Di ayat ke-14, perkataan Allah itu telah menjadi manusia. Sekarang saya tanya, apakah Allah berkuasa? Allah berkuasa. Apakah perkataan Allah itu bisa menjadi manusia? Bisa, kenapa nggak Ya bisa? sudah. Makanya yang Kalau Anda sudah jadi mengatakan manusia Allah bukan cuma berkuasa Yesus. dan Dengar, menegaskan gantian, bahwa gantian. perkataan Allah itu bisa Gantian menjadi bang, manusia. Anda tadi minta gantian loh. Dengarlah di 1 Yohanes 1 ayat Tadi Anda 14. minta gantian loh. Sekarang gantian. Bang, Ya, izin. bentar saya tunjukkan nih, saya buktikan. Kenapa dia menjadi manusia? Yang Bang. kejadiannya Manusia dan seperti saya. Yesus, bukan cuma Yesus. Baca di Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Bukan cuma Yesus yang kejadiannya seperti itu. Yohanes 1 ayat 13. Yesus Makanya itu tadi ketika Anda bertanya, Yohanes 14 apakah ayat firman 8? Tuhan bisa jadi manusia? Bisa. Mana buktinya? Yohanes 1 ayat 13. Bukan cuma Yesus doang yang seperti itu. Yohanes dia itu sang Pembaptis, firman. Perkataan Yohanes Allah yang menjadi Pembaptis manusia. itu juga terlahir ajaib. Sama seperti Yesus. Cuma Coba. bedanya Elizabeth tidak memiliki sel telur, Maria tidak memiliki sperma. Itu saja bedanya. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, jangankan ada wanita, tanpa ada wanita Tuhan bisa menjadikan manusia. Contoh siapa? Adam. Tanpa seorang laki-laki, tanpa seorang perempuan jadi manusia. Kalau Tuhan Adam dibuat berkehendak, dari tanah jangankan liat, tetapi melalui Yesus seorang itu perawan dari suci perkataan ataupun Allah perempuan sendiri. mandul, dari tulang bisa jadi manusia, Hawa. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 13 itu berbicara tentang kekuasaan Tuhan. Tuhan itu mampu menciptakan manusia dengan cara apapun. Jadi sebenarnya itu untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan, tapi bagi Nah, Anda Kristen mengakui firman justru itu bukti menjadi kekuasaan manusia. Tuhan dijadikan Tuhan. Inilah Oke, dia. Bang, Tapi apapun, Bang. Yesus adalah ciptaan Tuhan.
Bang Bibel, dia bukan ciptaan. Begini Bang Bibel, maaf saya membuat Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Yesus ciptaan Tuhan, Wahyu 3 ayat 14. Mau nyangkal apa kau? begini tentang Yesus. Firman itu kan bersama-sama dengan Allah, Bang. Dan firman Itu itu bukan adalah perkataan Allah. Yesus. Firman itu Bukan siapa sekarang di perkataan sini? Yesus itu, jangan salah kau. Firman itu siapa? Firman itu sifat Tuhan. Tuhan mampu berkata-kata. Di ayat 14. Itu. Firman perkataan itu menjadi manusia. Siapa di situ? Memang segala sesuatu terjadi dari firman. Enggak, saya tanya. Di Kejadian 1 ayat 1 berfirmanlah Allah jadilah terang. Terang berasal dari firman. Yesus Terang berasal itu dari bukan firman, nggak ada manusia. masalah. Kalau Anda pahami firman itu telah jadi manusia, ya, sebagaimana tepung jadi roti, berarti ketika firman jadi manusia seharusnya Tuhan tidak punya firman lagi. Kalau sudah saya bertanya ya, Tidak, apa yang dia kerjakan itu diperintahkan berasal dari Sang Bapa, karena di Yohanes 14 Nah ayat itu 8. dia. Kalau dia itu adalah firman itu sendiri seharusnya tanpa perintah, karena firman itu adalah Allah. Tetapi karena firman itu maksudnya Tuhan berkehendak Ibrani 1 ayat 1 ayat 2 menciptakan segala dibaca, sesuatu Bang. dengan cara berfirman, maka Tuhan masih punya firman lagi. Ibrani 1 ayat 1 ayat 2 dibaca. Saya baca ya Bang ya, gantian bicara ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya Yesus itu. Ia telah Iya, anaknya. ditetapkan. Anak di situ maksudnya anak apa? Aduh, ini bagaimana Anak sih kandung? menerangkan ini? Anak kandung, anak adopsi, atau anak kias? Bukan anak yang secara biologis, kata Nah, Yesus. kalau bukan anak secara biologis, maka Yesus tidak ada bedanya dengan anak-anak Allah yang Bang, lainnya. sebentar. Pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, ada suara dari langit. Apa yang dikatakan Sang Bapa itu? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nggak heran, Bang. Saya nggak heran. Nah, iya. Ketika Yesus disebut anak, nggak heran. Yohanes Karena 14, anak Allah sebentar. di dalam Bible itu, kalau ditimbang itu jumlahnya berton-ton, Bang. Bukan cuma Yesus doang. Banyak orang-orang disebut anak Allah. Bang, ganti sebentar, Bang. Dalam Kejadian 6 ayat 3, Bang, Tuhan Bibel. di situ anak-anak Allah mengingini anak-anak perempuan manusia. Gak ada masalah. Anak di situ bukan berarti dia anak biologis, Nah, iya. tetapi anak di situ maksudnya Itu adalah penyebutan. orang yang dekat dengan Tuhan, Benar. orang yang soleh, ya, Nah. orang ya. Karena di dalam Bible itu, kalau dia itu jauh dengan Tuhan, orang yang durhaka disebut anak iblis. Kalau dia dekat dengan Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan, disebut anak Allah. Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat Anda dekat dengan Tuhan Yesus 44, tidak? iblislah bapakmu, bapak segala Anda dusta. dekat Tuhan Yesus tidak? Anda Gimana? dekat dengan Tuhan Yesus tidak? Maksudnya? Maka itu Anda dikatakan anak apa kalau Anda tidak dikenal mengenal anak itu Yesus itu sebagai anak? Anda kenal enggak? Kalau Yesus anak Allah maksudnya adalah orang yang soleh, orang yang dikasihi Tuhan, saya setuju. Gak ada Nih, masalah. Bang. Tetapi Bang. kalau Yesus itu anak sebagai anak kandung, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Inggris disebut begotten, saya nggak setuju. Ya. Kenapa Anda setuju dengan Bible? Katanya Anda Tuhan Bible. Apa sih ini? Bang, saya bacakan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Karena Kolose 1 ayat 15, Yesus itu Jangan adalah- diputus ayatnya, Bang. Iya, sebentar. Lanjutlah, tidak Ya. seorang pun yang pernah melihat Allah melainkan anaknya yang tunggal yang duduk di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Nah, Jangan diputus. Dialah sang Kau firman ngomong sama itu. Bible berjalan, kau putus satu aja saya tahu, Bang. Iya, saya mau melanjutkan. Tidak Nah, seorang enggak, kalau Anda lari ke Kolose, ngapain? Itu diselesaikan Iya, dulu. Kolose 1 ayat Itu 15 maksudnya, itu. Bang. Bentar, saya terangkan.
Yesus itu kan adalah gambar Allah yang Bentar, tidak Bang. terlihat. Dalam Yohanes 1 ayat 18, kalau kau lihat dalam bahasa Yunaninya, di situ maksudnya adalah dia pakai kata exegesatoi. Artinya apa? Dia yang menafsirkan, dia yang menerangkan. Ya, tidak seorang pun pernah melihat Allah melainkan anak tunggal yang duduk di pangkuannya. Dialah yang menafsirkan tentang ketuhanan itu. Dalam bahasa Yunani disebut exegesato. Cek kalau nggak percaya. Bentar Pak Dek, Bang Handi buka WA Bang Handi. Ya. Kenapa buka WA? Halo, Assalamualaikum teman-teman. Tolong Waalaikumsalam. ini akun baru Mas. Tolong di-follow. Bible berjalan ini agama apa kamu? Masya Allah. Emang kenapa, Bang? Ini lebih dari pendeta ternyata ya. Belum Maksud ada kamu, pendeta ya, yang kamu mampu agama debat dengan siapa? saya tanpa buka Bible. Ada? Kalau ada Quran suruh surat sini. 4 An-Nisa Open camp 171. tanpa buka Bible. Ada yang sanggup? Quran surat 4 An-Nisa 171, Isa anak Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Ya nggak masalah. Memang dia utusan. Siapa yang menyangkal dia utusan, Bang? Nggak ada yang menyangkal. Quran surat 19 Maryam 17, kami mengutus roh kami kepadanya. Nah, roh kami di situ Ia Jibril, mengubah Bang. hadapannya menjadi manusia yang Itu sempurna. Jibril. Baca ayat selanjutnya, Bang. Itu Jibril. Siapa kami itu? Kami mengutus roh kami. Kami di situ Allah menunjukkan keagungan. Dalam berapa? bahasa Smith, Kami dengar, itu tunggal atau jamak? dengar. Anda nggak ngerti apa-apa. Dalam bahasa Smith, kata kami itu tidak pernah tidak harus dipahami secara jamak. Contoh saya kasih contoh. Kata Elohim yang artinya Tuhan. Kenapa di dalam kitab Kejadian 1 ya tidak dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Padahal di situ dari kata Elohim. Beresit bara Elohim. Peet haaret. Saya agak lupa. Di situ pakai kata Elohim. Kalau itu dipahami secara jamak, kenapa di situ tidak dikatakan pada mulanya adalah Tuhan? Tapi di situ tertulis pada mulanya adalah Bang, waktu penciptaan Apa manusia, marilah kita menciptakan kita menurut dan gambar rupa kita, menurut gambar rupa kita. Di situ kan jamak. Berarti Yesus itu adalah Di Sang situ, Firman yang bersama-sama Bang. dengan Allah. di situ bukan Tuhan berbicara dengan Tuhan. Itu Tuhan berbicara Yesus kepada ada di sana. malaikat. Dia kan Sang Firman. Karena malaikat juga bisa disebut Tuhan, Bang. Di mana? Aku kasih tahu ayatnya. Ya, di Malaikat mana? juga bisa disebut Tuhan dalam Bible. Kalau di Al-Quran Makanya di mana? Paulus berkata di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Tuhan baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Ya, Iya, jadi Tuhan Tuhan itu di situ adalah malaikat. Di Jelas, mana Bang. ayatnya? Mazmur 82 ayat 1 sampai ayat 6 kau baca di situ. Yohanes 13 Hakim disebut Tuhan, Musa disebut Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata di dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu Tuhan sedang ngomong sama malaikat. Sama seperti yang Gimana tertulis di Alkitab dalam tidak ada Al-Quran. menjelaskan Wa qala rabbuka malaikati kepada ini malaikat, jailun nggak fil ada, ardi Bang. khalifah. Aku Bang. ingin menjadikan manusia, ya, berkatalah Allah kepada malaikat, aku ingin menjadikan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi Tuhan ngomong sama malaikat. Karena Jangan di heran kalau malaikat bisa disebut Tuhan, Bang. Bang, karena di Quran surat 4171, Isa itu Rahullah, Rasulullah, dan Kalimatullah. Dia adalah perkataan apa sih Allah. kenapa sih dipersoalkan? Kenapa? Iya, Tuhan? sama Udah dengan nggak mampu Yohanes pakai 1 Bible. ayat 1. Udah nggak Firman itu mampu. bersama-sama dengan Allah, Bang. dan firman itu adalah Allah. Al-Quran, nih saya kasih tahu ya. Anda tidak akan mampu membawa dalil Quran untuk menunjukkan Yesus Tuhan. Karena Quran jijik dengan ketuhanan Nabi Isa ataupun Yesus. Apalagi Yesus. Ketuhanan Nabi Isa aja Quran jijik. Bahkan Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inamal masriku najisun. Hei orang-orang yang beriman, orang najis yang menyembah Yesus itu najis. Makanya ayatnya mengatakan, laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala masih ya Kenapa bani Anda Israil jijik dengan abudullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah
wa Bang, ma'wahunna Anda saya wa catat, malidolimina min angsor. Bang, Anda Sungguh saya catat. telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Isa berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allah mengharamkan surga bagimu dan neraka tempat kembalimu, dan kamu tidak punya seorang penolong pun. Kenapa Anda jijik dengan Isa? Bro, Padahal dulu. di Quran Hei. Jadi kesimpulannya Nabi Isa alaihissalam. Dengerin dulu. Hei, dengerin. Jadi udah dijelaskan oleh Pak Desugi, Nabi Isa alaihissalam itu bukan Tuhan. Jadi dia adalah Rasul utusan Tuhan. Jadi jangan Dia memberi ngais-ngais. pengetahuan tentang hari kiamat. Gak ada dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ini orang Ngawur aja. Ini kok orang maksa Bibel banget. ini agama apa kamu Bibel? Ayat 61. Dalam Az-Zukhruf ayat 43, Az-Zukhruf ayat 61, status Nabi Isa sama dengan statusnya Dajjal. Karena Nabi Isa menjadi pertanda akan datangnya kiamat, Dajjal juga menjadi pertanda akan datangnya kiamat. Gak ada bedanya di situ. Di situ sesungguhnya kedatangan Isa itu sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Jangan kau pelintir. Nggak ada di situ Isa memberi pengetahuan, itu nggak ada. Dia hanya sebagai tanda dia. Berarti Anda tidak pernah baca. Nih, saya bacakan. Dan sesungguhnya Apa nggak pernah baca? Gue capek dengerin suara lu. Bibel aja saya banyak hafal, apalagi Quran kau bilang nggak pernah baca, ada aja kau. Gue udah capek dengerin suara lu. Lu nggak mau diatur. Yang jelas, ini Kristen yang satu ini, Bible-nya sudah tidak ada gunanya buat dia. Dia mengemis ke Al-Quran, ingin mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Kan udah nggak manusia namanya ini. Udah berpikir bukan lagi manusia. Sekarang kalau kamu diam dulu kau ya. Kalau kau ingin memperkuat Yesus itu Tuhan, pakai Bible aja. Najis itu loh. Quran jijik dengan ketuhanan Yesus. Nah, itu intinya kan. Itu intinya udah dijelasin ya. Nah, Lebih baik kau ke laut aja lah. Nah, satu Jadi lagi ini Bibel ini agamanya apa Bibel kalau boleh tahu? Nah, bentar ya Bang, bentar. Kenapa Bang? Oke, saya suka kepintaran Anda. Satu-satu. Tadi saya bilang Tunggu dulu, belum saya suka ada dengan pendeta kepintarannya. yang mampu Satu dulu. debat melawan Saya Jumat open biasa. camp tanpa buka Bible. Belum Oke, ada. saya Jumat biasa. Boleh saya bertanya karena saya cuma Jumat biasa bukan pendeta. Silakan. Boleh? Oke. Mudah aja kok saya bertanya. Mudah, paling mudah dalam pertanyaan semua. Ya, atau kalau boleh renungkan pertanyaan saya dan Silakan jawab ya. saja, ngapain sih Iya, pakai sekarang saya tanya dan dengar ya. Kalau perlu semua Islam dan Kristen ini dengar baik-baik. Ya, Saya sebelum ingin ada bertanya, renungi dulu pertanyaan Anda ya. Renungi dulu sendiri pertanyaan Oke. Biar Anda Oke, waras ya. Sekarang dijawab ya. Sekarang dijawab, kalau Tuhan kalian atau Allah kalian yang benar dari Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus yang naik ke surga bukan Allah kalian? Silakan menjawab. Kalau boleh semuanya menjawab. Saya jawab dulu Pak De. Saya jawab dulu. Justru Yesus naik ke surga itu diberangkatkan, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia. Dia nggak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan Islam yang membangkitkan dia. Jelas datanya di Bible, Kisah 2 nomor 36. Bukan Tuhan Isa yang membangkitkan, tapi Tuhan Allah, Sang Anak. Tuhanmu Bukan dibangkitkan anaknya, oleh Tuhan. sebagai Tuhan. Dengerin Allah itu jawabannya. Tuhannya siapa, Bang? Allah itu Tuhannya siapa? Kenal kok kau di sini, entar lupa deh. Hah? Kau kena Ya. di sini. Allahmu di surga di mana Kristen ayatnya? Tuhannya Allah gitu. Dalil apa yang kau pakai? Tuhan kami yaitu Tuhan Allah. Kenapa? Di mana? Di mana? Bahwa Kristen nama Di mana? Tuhannya Allah itu Anda dapat dari Ya mana? Tritunggal itulah, di Tritunggal itulah. Nggak ada, Allah, Bang. Anak, Allah Dalam Kudus. teks, Bang, dalam teks Yunani Coba, Anda. jawab saja. Bentar, Kenapa Bang. Allah kalian bukan Dalam di surga teks melainkan Yunani, Tuhan bentar, kami? Bang. Jawab. Dengar, Jawab. Bang, dengar. Saya, Dalam teks berarti Yunani tidak bisa Anda jawab. nggak ada kata Allah, Jawab, Bang. berarti tidak Nggak bisa ada. jawab. Tidak Jadi bisa jawab, Allah kan? itu adalah Tuhan kami, bukan Tuhanmu. Kau hanya maling kata Allah, lalu kau akui, kau nggak punya malu, heran saya. Kami abad Allah itu nama Tuhan kami. Anda lihat kamus kami abad pertama. besar bahasa Indonesia. Allah adalah nama Tuhan orang Islam. Kau lihat kamus Oxford. Allah adalah Tuhannya orang Islam. Kami duluan masuk Arab dari
Oke, tunjukkan ada Bible bahasa Arab sebelum adanya Islam. Tunjuk. Jangan botol. Kami abad pertama, kalian abad ke-7. Yang duluan masuk Arab, kami bukan kalian. Sekarang Yang masuk gini surga, nih. Tapi tidak yang masuk ada. Arab duluan siapa? Dulu, Itu yang belum berbahasa Arab. Izin dulu, Saya Pak, tanya. gua gedein dia. Izin dulu, stop yang lain dulu. Sekarang Ya, tunjukkan, saya tanya, dengerin, siapa yang dengerin. keluar Kalau masuk kau Arab? nggak diatur, kalau kau nggak diatur, gue turunkan. Dengerin baik-baik pertanyaannya ya. Tunjukkan di original text Bible itu ada lafaz Allah di sana atau ada kata Allah, baik di Ibrani maupun Yunani. Silakan tunjukkan sekarang. Kita tunggu. Di Malaysia sana itu Diam dibuka itu dulu, kata masalah siapa dipermasalahkan lagi Allah itu ngomong? kalah itu. Bukan kau yang saya tanya, diam dulu. Bro, Tunjuk data, tunjukkan pakai di data, original. Pak. Tunjukkan di original text Bible Tunggu. kata Allah itu. Original text Bible ya. Pertanyaan belum dijawab. Pertanyaan saya belum dijawab. Udah dijawab Kenapa tadi Tuhan kan saya yang membangkitkan surga? Tuhanmu. Udah dijawab Tuhan tadi. kamu di mana ayat Allah yang membangkitkan Quranmu Yesus bilang kok. Alamu. Ah, udah nggak bisa jawab. Di mana ayat Udah. Quran Udah, kau nggak punya ilmu. Turun kau ke laut. Di sini bukan tempat tawuran. Kami di sini butuh orang yang akademik, pintar, berdata. Lebih baik nggak debat Bukan daripada ngerocos, buang-buang Bang. waktu ngerocos. Saya tegaskan kepada Kristen, tidak ada Bible bahasa Arab sebelum Islam. Bible bahasa Arab itu 200 tahun kemudian setelah Islam. Tepatnya tahun 867. Yang kita kenal dengan Kodeks 151 atau Mount Sinai. Ngerti enggak kalian? Kau ini terlalu banyak dibohongi pendeta, makanya koplak-koplak kalian itu. Gak ada itu. Bible apa Allah itu nama Tuhanmu dapat dari mana? Sedikit tambahan Ustaz Sugi. Taruh. Saya luruskan dulu tadi. Jadi yang membangkitkan menurut terjemahan Bible nih, Kisah 2 nomor 32. Yang membangkitkan Tuhanmu adalah Tuhannya umat Islam. Oke. Sedikit masuk Ustaz Sugi dan Kristen ini ya, gini ya, Kristen jangan menyatakan pada mula itu Kristen itu ada di Arab. Tidak, tetapi Kristen ada di Arab benar. Tidak, Kristen itu bukan pada mulanya di Arab. Pada mulanya Kristen itu di Antioquia. Paham ya, Oten-Oten? Lanjut. Lagian Kristen yang di Arab sebelum Islam itu nggak seperti Kristen kalian. Mereka Ebionit, tidak menuhankan Yesus. Beda. Salah satu contoh siapa? Waroko bin Naufal. Itu bukan Kristen kayak kalian. Soro itu Pak, Nasoro. Arab tahun berapa sih? Apanya, Bang? Jadi gini. Ini siapa ini? God, kamu Kristen apa Muslim? Ya saya Kristen lah. Ya, mau topik apa? Mau topik apa yang kau kuasai dulu deh. Mau topik apa yang kau kuasai? Semua saya kuasai kok. Oke, baik. Semua dikuasai. Oke. Ya, kalau dengerin dulu. Katanya kuasai. Kalau orang menguasai itu dengarkan orang bicara. Oke. Sudah saya udah dengar dari tadi kalian bicara. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya apa, Bang? Itu pertanyaan itu sepanjang malam ada aja. Kok Theos, masih Bang. goblok juga kalian ini? Katanya menguasai. Katanya menguasai, Bang. Tinggal Theos, jawab Bang. aja kok, muter-muter. Theos, Pertanyaan Bang. saja kamu nggak. Theos diartikan ke bahasa Indonesia apa, Bang? Theos. Arab tahun berapa adanya? Kok Arab tahun berapa sih? Ngomong Arab Ini- tahun berapa? Kau dibawa lah. Kamu katanya menguasai, tapi cara bicaramu itu kayak dibawa garis kemiskinan gitu loh. Bener. Arab tahun berapa? Aduh. Bisa Pertanyaan cara apa itu? bicara menandakan kemiskinan. Pertanyaan apa itu Arab tahun berapa? Selamat malam. Nah, ntar dulu teman-teman coba. Saya mau biar juga penonton nggak ngantuk. Menurut Anda penonton semua, pertanyaan Arab itu tahun berapa? Ini pertanyaan A. Pinter, B. Gabrul. Jawab. Gabrul. Semua penonton. Koplak. Semua penonton ya jawab ya. Pertanyaan tadi adalah Arab itu tahun berapa? Pertanyaan ini adalah A. Gabrul, B. Pinter. Jawab semua. Kebalik-balik ya. Gabrul ya. Oke, udah cukup. Ya, bentar, Bang David, Bang David. Goldian, monitor Kak Goldian. Mazmur 96 ayat 5 Bang. Mohon saya Ya. baca. Ini lagi. Udah Open diam cam, kau. Gol. Diam kau. Open cam. Open cap. Ya, kita kasih kesempatan Bang Goldian, Bang Andi ya, gantian ya. Apa? Bang Joshua.
Sama ini aja nih. Aku nggak dikasih. Sama El Sadai aja, El Sadai. Open cam gol. Terhitung. Selamat malam. Ya, silakan malam. Sebentar bang, sebelum saya turun saya bacakan satu ayat boleh bang? Jangan. Boleh. Gak boleh. Lu turun aja, lu turun diketik di bawah aja. Diketik Gol. aja. Open cam gol. Oh iya, kameranya jelek kali ini. Gak apa-apa.